Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Untuk para dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait bagaimana menginput rekam medis elektronik pada SIM RS ANSA. Pertama-tama silahkan login dengan user password yang sudah saya berikan. Setelah login selesai, perhatikan ada tahap awal kita perhatikan di dua menu, rawat inap dan rawat jalan. Yang pertama kita di rawat jalan. Nanti yang akan muncul adalah pasien-pasien yang ditangani oleh dokter yang bersangkutan. Misalnya yang login dokter Indi, yang muncul nanti adalah pasien-pasien dokter Indi. Kalau nanti yang login dokter Indi, yang muncul adalah pasien-pasien dokter Indi. Jadi tidak bisa melihat pasien yang ditangani oleh dokter lain. Nah, berhubung saya menggunakan user super admin, maka bisa melihat seluruh pasien yang ada yang ditangani oleh seluruh dokter yang ada di rumah sakit. Oke, awal yang harus dilakukan oleh dokter adalah ada 5 tahap awal, yaitu pertama adalah asesmen awal medis, yaitu baik IGD maupun rawat jalan. Jika itu pasien dari IGD harus di asesmen awal medis IGD, jika itu adalah pasien poli atau rawat jalan adalah awal medis rawat jalan. Nah, asesmen ini dilakukan jika pasien itu dengan status pasien baru. Ya, teman-teman para dokter bisa melihat di kolom yang ujung terakhir di sini. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini ada status lama, baru, lama. Nah, untuk asesmen awal medis ini adalah dikhususkan untuk pasien baru, status baru ya. Kalau untuk pasien lama langsung nanti di poin nomor 2. Oke, kita belajar untuk tahap pertama ya. Jadi misalnya ini dokter Rindi, silahkan dipilih pasiennya, kode dokternya diklik, double klik. Nah, nanti akan muncul form seperti ini. Defaultnya akan muncul pada form SWABI. Nah, untuk pengisian awal medis, perhatikan ada di kolom yang sebelah kiri. Nah, nanti bisa diklik, ini ada tombol panah di ujung ini. Jika tidak muncul, silakan diklik, akan muncul seperti ini. Nah, perhatikan di sini adalah awal medis IGD. Tadi dokter Indi kan IGD, jadi awal medis IGD, silakan diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah form penilaian awal medis IGD. Ini dokternya nanti otomatis ya. Kalau login dokter dia akan langsung muncul otomatis dokternya siapa. Misal tadi kan dokter Indi, karena saya menggunakan Rindi. Mohon maaf, karena saya menggunakan dokter user admin. Nah, akan muncul seperti ini. Tanggal berapa, anamnesanya apa. Nah, keluhan utamanya apa? Diisi ya. Diisi, kemudian riwayat keluarganya ini diisi. Riwayat penggunaan obat diisi jika ada. Riwayat penyakit sekarang diisi. Ini riwayat penyakit dahulu diisi juga. Riwayat alergi diisi jika ada, jika tidak ada silakan tanda minus. Kemudian pemeriksaan fisik, keadaan sehat diisi, kesadaran juga dipilih. Ini silakan klik tombol panah drop down ke bawah. Kemudian GCS-nya juga diisi. Nah, mengisi GCS ini tanpa ada tanda koma, garis miring, strip. Jadi langsung aja angkanya ya. Misalnya 456, itu langsung. Tinggi badan misalnya 160, berat badan misalnya 50, PD-nya berapa, nadinya berapa, RR-nya berapa, suhunya berapa, SpO2-nya berapa, ini silakan diisi. Kepalanya bagaimana, kondisi giginya normal, abnormal, tidak diperiksa. Matanya bagaimana, gigi mulutnya bagaimana, lehernya bagaimana, toraknya, abdomennya bagaimana. Nah, itu dan seterusnya. Nah, untuk status lokasi, ini kan gambar ya. Nah, keterangannya ini jika ada
hal-hal yang penting aja atau yang perlu aja diinputkan. Misalnya ada nomor 1, ada XXXXX ya, terus kemudian nomor 12 ada X. Nah, jika nggak ada nggak perlu diisi. Kemudian pemeriksaan penunjangnya bagaimana, EKG-nya, radiologinya bagaimana, laboratnya bagaimana jika ada. Jika tidak ada, silakan kasih tanda minus saja. Ya, diagnosis asesmennya bagaimana. Nah, ini diisi. Nah, tata laksanya bagaimana, ini diisi. Nah, setelah ini diisi semua, yang terakhir ya, silakan klik tombol simpan. Nah, hasilnya di mana? Hasilnya ada di data penilaian. Nah, ini kan muncul data penilaiannya di sini. Ya, tinggal dipilih, diklik sampai warna merah, klik kanan, nanti akan muncul laporan. Nah, ini akan laporannya akan muncul seperti ini. Ya, tanggal dan jam berapa, nama dokter dan tanda tangannya adalah sudah barcode. Ya, berarti ini adalah penilaian awal medis IGD. Seperti itu. Jika ingin merubah, tinggal spasi aja, nanti akan muncul lagi di sini. Tinggal dirubah, klik tombol ganti. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara menginput awal medis, penilaian awal medis. Begitu juga kalau dokter poli, tinggal pilih aja di sini. Di sini ada awal medis umum, kandungan, bayi anak, THT, penyakit dalam, ya, mata dan bedah dan sebagainya. Misalnya kalau dokter Indi poli kandungan, ya klik awal medis kandungan. Nah, caranya hampir sama seperti awal medis IGD tadi. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah tahap yang kedua, adalah setelah awal medis tadi selesai adalah pemeriksaan swab. Pemeriksaan swab ada di sini. Ya. Nah, di swab ada di sini. Ini tadi pasien dokter Indi, namanya sama dokter Indi. Nah, subjeknya apa? Ini diisi subjeknya. Subjek. Kemudian objeknya diisi. Objek. Asesmennya diisi. Dilakukan asesmen apa? Kemudian plannya bagaimana? Instruksinya apa? Ini diisi. Evaluasinya bagaimana? Alergi jika tidak ada kita minus saja. Suhunya diisi berapa? Tensinya berapa? Beratnya berapa? Ini diisi. SPO 2 diisi. GCS-nya berapa? Kesadarannya bagaimana? Ini tetap diisi. Setelah itu klik tombol simpan. Akan muncul seperti ini. Jika ingin melakukan perubahan tinggal diklik aja. Misal plan dirubah ya plannya di XXX. Nah, tinggal klik tombol ganti. Nanti akan muncul lagi. Nah, sudah berubah. Nah, itu adalah tata cara bagaimana menginput SWAPI. Berikutnya bagaimana cara kita menginput diagnosis. Nah, di form menu yang sama ini di sini ada diagnosa. Nah, itu ada di sini ada 3 type: input data, data diagnosa, dan data prosedur. Kita klik di input data. Nah, di sini tinggal ketikkan aja apa diagnosanya. Ya. Misal Z009 misalnya, apa ini ya? Tidak ada. Kita nggak ngerti, saya nggak ngerti ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini boleh lebih dari 1, boleh 2 misalnya ini ya. Ini misal aja, ini kemudian prosedurnya misalnya ini sama ini. Nah, jika sudah dipilih, dicentang, klik tombol simpan. Nah, maka datanya akan masuk di tab data diagnosanya ada 2, data prosedurnya ada 2. Seperti itu. Nah, jika ada yang salah atau dihapus, tinggal dipilih aja salah satunya, ini dihapus. Nah, begitu juga diagnosa sampah. Nah, itu tata cara menginput diagnosa. Nah, berikutnya adalah catatan dokter. Tetap di form yang sama,
berikut adalah catatan dokter, ada di tab yang terakhir. Nah, silahkan dokter bisa mencatatkan catatan apa di sini, silakan. Misalnya ada tambahan pasien agak rewel misalnya, nah, enggak apa-apa, tinggal simpan. Nanti ada catatan di catatan, atau mungkin catatan secara medis, nah, mungkin boleh ada catatan seperti itu. Dan yang terakhir adalah resume. Nah, kalau ini semua sudah selesai, pemeriksaan, kemudian awal medis IGD ataupun awal medis kandungan atau awal medis poli, kemudian ada pemeriksaan di sini, swabnya, kemudian ada diagnosanya, ya, ada catatannya, maka silakan keluar. Nanti ada yes. Nah, berikutnya adalah menginput resume. Caranya bagaimana? Diklik pasiennya, klik kanan, data rekam medis, di sini ada resume. Nah, otomatis nanti akan muncul ini. Tadi diagnosanya akan muncul semua. Nah, tinggal ini dokter PJ-nya nanti akan muncul siapa dokter yang menginput resume otomatis. Ini tadi dokter Rindi ya, misalnya. Nah, keluhan utama riwayat penyakit yang positif ini bisa diambil dari swab-nya. Nah, tadi kan kalau kita sudah input pemeriksaan swab-nya, kita tinggal ambil aja bisa. Tinggal klik tombol klip ini. Nah, ini objeknya kita ambil, kemudian subjeknya kita ambil, atau mungkin ada catatan lainnya XXX. Nah, terus jalannya penyakit yang selama perawatan jika ada silakan diisi. Kemudian adalah pemeriksaan yang positif, ini radiologi, jika ada nanti akan muncul, tapi jika ada ya nggak usah diisi, misalnya jika ada pemeriksaan radiologi. Kemudian pemeriksaan lab, nah jika ada tinggal ngambil aja di sini. Nah, nanti tinggal pilih aja, klik spasi, itu sudah akan masuk di kolom ini. Jika tidak tinggal isi. Nah, diagnosa akhirnya ini udah ada seperti ini. Prosedurnya tadi kan ada 2, kemudian kita hapus, ya tinggal 1 ini. Nah, obat-obatan waktu pulang atau resep, nah tinggal ngambil aja jika ada resep. Nah, tinggal tombol klik, klipnya diklik, jika ada, jika nggak ada ya tinggal minus. Kemudian klik tombol simpan. Jika melihatnya, klik ini, input data ini, tombolnya diklik ke atas, ya akan muncul. Nah, seperti ini. Ini bisa kita cetak langsung bisa. Nah, ini ada laporan, laporan resume. Nah, ini ada. Nah, seperti ini. Itu adalah cara menginput resume. Jadi untuk dokter itu ada asesmen awal medis, IGD rawat jalan, pemeriksaan SWAPI, diagnosa, catatan dokter, dan resume. Bagaimana kalau untuk yang rawat inap? Nah, rawat inap tinggal di PJP rawat inap tinggal fokus di menu rawat inap. Nah, kalau rawat inap tidak perlu melakukan asesmen penilaian awal medis, langsung aja pada poin nomor pemeriksaan SWAPI, diagnosa, dan resume. Jadi caranya adalah nomor rawatnya diklik, di double klik, nah nanti akan muncul ini pemeriksaannya bagaimana. Seperti tadi, pemeriksaannya apa, silakan isi, klik tombol simpan. Nah, seperti itu. Khusus untuk rawat jalan, untuk diagnosa dan resume-nya itu tidak jadi satu form pada saat klik ya, beda dengan di rawat jalan itu menunya tampil semua. Kalau di rawat inap ya tinggal tadi kalau mau input pemeriksaannya SWAPI-nya tinggal double klik. Untuk diagnosanya ini double klik. Nah, di sini ada di sampingnya diagnosa. Nah, pilih aja di sini diagnosanya apa, tinggal pilih seperti tadi. Kemudian kalau resume juga ada di samping resume pasiennya bagaimana. Tinggal diisi. Di sini lebih banyak ya. Di sini ada kategori riwayat. Bagaimana tinggal ngambil. Nah, keluhan-keluhannya bagaimana, kemudian pemeriksaan fisiknya. Nah, ini tinggal ngambil aja dokter-dokternya. Kemudian ada jalannya penyakit selama perawatan, jika ada silakan diisi. Kemudian penunjang radiologi jika ada.
Dokter tinggal ngambil-ngambil aja, nanti akan muncul ya, diagnosanya akan muncul sendiri. Kalau tadi sudah diinputkan diagnosa, tinggal tombol simpan. Nah, seperti itu tata cara penginputan rekam medis elektronik tahap pertama untuk dokter-dokter ya. Jadi ada 5. Ini bukan asesmen tapi penilaian ya, sorry. Saya rubah. Penilaian awal medis, pemeriksaan SWABI, diagnosis, catatan dokter, dan resume. Khusus untuk nomor 1 ini adalah penilaian awal medis, itu untuk pasien dengan status pasien baru dan rawat jalan. Tapi kalau untuk rawat inap langsung pemeriksaan swab, diagnosis, dan resume. Demikian tata cara penginputan rekam medis elektronik tahap pertama untuk para dokter, baik dokter rawat jalan maupun dokter rawat inap. Jika ada pertanyaan, silakan langsung bertanya kepada saya atau minta bantuan oleh teman-teman perawat yang ada di lokasi masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.